Bab 2484. Kakak, berhenti bicara. Kesedihan dan kemarahan luar biasa. Miley saat ini benar-benar berada dalam kesedihan dan kemarahan luar biasa. Sialan, salah memukul. Kamu salah memukul. Apakah semua orang dunia misteri adalah jenius? Saat mendengar perkataan Eddie, Steve itu membeku. Dia melihat Miley di kejauhan, kemudian menatap Eddie, "Tuan muda." Eddie mengangguk, berkata dengan suara gemetar, benar." Dia sedikit panik saat ini. Steve ini hampir membunuh Tuan muda. Mendengar perkataan Eddie, setelah Steve merenung sejenak, kemudian menatap Miley, berkata dengan suara lembut, "Tuan muda, kamu baik-baik saja, bukan?" Miley tersenyum, "Tidak apa-apa, aku hanya hampir terbunuh olehmu." Steve sedikit menundukkan kepala, "Maaf, aku tidak bermaksud melakukan itu." Sambil berbicara, dia memberikan hormat, "Sungguh maaf." Miley sedikit bingung, "Tadi Eddie telah menjelaskan identitasku padamu, mengapa kamu tidak menghentikan pisaumu?" Steve ragu sejenak, kemudian berkata, "Tidak dapat dihentikan." Miley menatap Steve, "Tidak dapat dihentikan." Steve mengangguk, "Pisau terlalu cepat, tidak dapat dihentikan." Miley terdiam. Saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, aku merasa ada yang tidak beres." Miley tidak berbicara. Menara kecil bersiap untuk bicara lagi. Saat ini, Miley tiba-tiba tersenyum, "Karena ini adalah kesalahpahaman, maka sudahi saja." Steve melirik Miley dan menambahkan, "Maaf." Miley tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya sebuah kesalahpahaman, tidak ada masalah besar." Sambil berbicara, dia melirik para monster di kejauhan, kemudian berkata, "Steve, para monster ini sangat hebat, kamu harus lebih berhati-hati." Steve melirik para monster itu, kemudian berkata, "Baik." Saat ini, monster raksasa itu tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, "Wanita, siapa kamu? Mengapa ikut campur masalah sekte iblis kami?" Wajah Steve tanpa ekspresi, dunia misteri. Begitu ucapan terdengar, dia tiba-tiba menyerang ke depan, menghunus pisau dan menebas. Cit! Sebuah energi pisau dengan panjang ratusan kaki memotong seperti busur. Di kejauhan, pupil mata monster itu tiba-tiba menyusut, dia tidak mundur malah maju, melemparkan tinju ke depan. Berkonfrontasi. Boom. Monster itu langsung terpotong ribuan kaki jauhnya, dan segera setelah dia berhenti, seluruh lengan kanannya terbelah, darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Monster itu langsung tercengang, menghancurkan pertahanan. Steve perlahan berjalan ke arah monster itu, tangan kirinya menggenggam pisau, tiba-tiba, dia melompat ke depan dan menebas dengan ganas. Cit! Sebuah cahaya pisau menyapu turun dari langit berbintang seperti air terjun setinggi puluhan ribu kaki. Pupil mata monster itu tiba-tiba menyusut, lengan kirinya segera diletakkan di atas kepalanya, meraung dalam kemarahan. Cit! Di depan mata semua orang, cahaya pisau langsung memotong lengan monster yang seperti pilar, kemudian, cahaya pisau menebas kepala monster itu, membelahnya menjadi dua dalam sekejap. Langsung terbunuh. Di tempat, wajah para master sekte iblis langsung berubah. Apakah wanita ini adalah master di atas alam ke-6? Miley melirik Steve dan tidak berbicara. Setelah Steve membunuh monster itu, dia melihat ke arah monster lainnya, ketakutan muncul di mata monster. Steve tidak berbasa-basi, menerjang maju dan cahaya pisau menembusnya. Pupil monster itu tiba-tiba menyusut, tetapi dia tetap tidak memilih untuk mundur, melainkan menerjang maju dan melemparkan pukulan. Tubuhnya terlalu besar untuk mundur, jadi dia tidak punya pilihan selain bertarung. Boom!
Seiring dengan semburan cahaya pisau, monster itu langsung mundur puluhan ribu kaki jauhnya, dan segera setelah dia berhenti, tebasan pisau lain datang. Pupil mata monster itu tiba-tiba menyusut hingga berbentuk seperti ujung jarum. Monster itu tahu bahwa dia sudah tamat. Dan tepat pada saat ini, cahaya pisau itu tiba-tiba berhenti. Di depan monster itu berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya mengenakan jubah polos sederhana, rambutnya yang panjang tergerai di belakang, terdapat tanda merah darah aneh di antara alisnya, dua jarinya menjepit tebasan cahaya pisau. Pria paruh baya itu menggunakan sedikit tenaga pada dua jarinya. Boom! Tebasan cahaya pisau itu langsung musnah dan menghilang. Steve menatap pria paruh baya itu dengan ekspresi tenang. Saat ini, di kepala Miley terdengar suara Shirley di kejauhan, "Hati-hati, orang ini adalah Dewa Iblis dari Sekte Iblis." Dewa Iblis. Miley melirik Dewa Iblis itu, apakah pria yang bersembunyi di kegelapan ini akhirnya muncul? Dewa Iblis memandang Steve di kejauhan, berkata dengan lembut, "Aku juga telah melakukan perjalanan ke alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi belum pernah mendengar tentang dunia misteri." Wajah Steve tanpa ekspresi, tingkatan tidak cukup. Dewa Iblis tidak marah, dia tersenyum, "Mungkin." Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, kemudian mengepalkannya dengan lembut. Saat berikutnya, tangan kanannya mengayun dengan keras. Boom! Dalam sekejap, wajah semua orang di tempat berubah secara drastis. Semua orang hanya merasakan langit dan bumi menjadi gelap. Kemudian, gelombang kekuatan penghancur langit dan bumi menyapu tempat kejadian. Semua orang dipaksa mundur ratusan ribu kaki jauhnya. Gerakan Miley adalah yang tercepat. Saat Dewa Iblis itu hendak menyerang, dia telah mundur ratusan ribu kaki jauhnya. Oleh karena itu, dampak yang diterima paling kecil. Di kejauhan, setelah serangan Dewa Iblis, wajah Steve langsung berubah drastis, tetapi dia tidak memilih untuk mundur. Kilatan ganas melintas di matanya, bayangan kembali ke sarung, langit dan bumi dihancurkan. Begitu ucapan terdengar, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, kemudian berubah menjadi 4 bayangan. Keempat bayangan itu menghunus pisau mereka pada saat yang bersamaan. 4 tebasan cahaya pisau hitam melintasi tempat kejadian, menghancurkan langit dan bumi. Boom, 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 boom. Ruang waktu di mana mereka berdua berada tiba-tiba hancur dan musnah. Bukan hanya ruang waktu itu, tetapi juga ruang waktu tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya dilenyapkan pada saat ini, dan sisa kekuatan ledakan kedua orang itu menyapu sekeliling dalam sekejap. Semua orang di tempat mundur lagi. Harus mundur. Sisa kekuatan dari keduanya begitu menakutkan, bahkan seorang master alam ke-6 pun akan kesulitan untuk melawan. Dan seiring dengan kemunculan kedua orang itu berarti alam ke-6 bukan lagi yang terkuat di dunia. Setelah semuanya kembali tenang, semua orang melihat Steve dan Dewa Iblis. Tidak tahu kapan Steve memiliki noda darah di sudut mulutnya. Sedangkan Dewa Iblis itu tetap seperti biasa. Melihat situasi ini, Miley mengerutkan kening. Dewa Iblis tiba-tiba berjalan perlahan ke arah Steve. Sejak berdirinya Sekte Iblis, meskipun tidak berani mengatakan bahwa aku tak terkalahkan di dunia, tetapi juga tidak ada yang berani menindas. Begitu ucapan terdengar, dia tiba-tiba melemparkan pukulan. Pukulan yang sangat datar, tidak ada fluktuasi kekuatan. Bukan hanya itu, langit berbintang di sekelilingnya seperti biasa, bahkan tanpa riak, tetapi Steve di kejauhan langsung mundur ratusan ribu kaki jauhnya. Dan saat dia berhenti, ruang hampa dalam jarak ratusan ribu kaki dengan dia sebagai pusatnya, langsung hancur menjadi ketiadaan. Bukan hanya ruang hampa, semua ruang waktu di tempat itu juga dimusnahkan dalam sekejap.
mengubahnya menjadi tanah kematian dan keheningan. Dewa Iblis menatap Shirley di bawah. Nona Shirley, jika paviliun Xianbao kalian ingin bertarung, Sekte Iblis kami akan menemani sampai akhir. Mulai hari ini, Sekte Iblis kami menyatakan perang terhadap paviliun Xianbao kalian. Asalkan orang dari paviliun Xianbao kalian akan dibunuh jika terlihat oleh Sekte Iblis kami, sampai semua orang dari paviliun Xianbao kalian mati, atau sampai Sekte Iblis kami mati. Sebuah deklarasi perang dalam arti yang sebenarnya. Deklarasi perang yang tidak akan berakhir jika tidak mati. Shirley sedikit mengangguk. Baik. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, baik Sekte Iblis maupun paviliun Xianbao, tidak ada jalan untuk kembali. Seperti yang dikatakan Dewa Iblis, kecuali satu pihak mati, jika tidak, masalah ini tidak bisa diselesaikan. Saat ini, Dewa Iblis perlahan berjalan menuju Steve itu. Aku tidak tahu asal-usul anak muda itu, juga tidak tahu seberapa kuat dunia misteri kalian, tetapi karena kalian ingin berperang, maka Sekte Iblis kami akan menemani sampai akhir. Begitu ucapan terdengar, tangan kanannya tiba-tiba mengepal, kemudian sekali lagi dia melemparkan pukulan. Cit! Di kejauhan, sepertinya ada sesuatu yang tiba-tiba terkoyak di depan Steve. Saat berikutnya, kekuatan yang sangat menakutkan menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Mata Steve perlahan tertutup, memegang gagang pisau dengan tangan kanannya. Saat berikutnya, dia mencabut pisaunya dan menebas ke depan, takut. Begitu suara terdengar, sebuah cahaya pisau keluar dari dalam sarung pisau. Bum-dum. Cahaya pisau itu langsung musnah begitu muncul. Saat berikutnya, Steve langsung mundur puluhan ribu kaki jauhnya, dan begitu dia berhenti, pisau di tangannya hancur berkeping-keping. Pisau hancur. Melihat situasi ini, wajah Eddie dan yang lainnya di tempat kejadian langsung menjadi masam. Eddie menatap Steve yang sudut bibirnya berdarah, berkata dengan suara gemetar, "Steve, apakah kamu datang sendirian? Bagaimana dengan Senior Finlay, Evan, Jade dan Deska?" Steve menyeka darah dari sudut mulutnya, kemudian berkata, "Tidak tahu. Tidak tahu." Mendengar hal ini, Eddie hampir pingsan. "Tidak tahu." Di samping, Millie langsung menggelengkan kepala. Ini berbeda dari yang dia bayangkan. Dia awalnya berpikir bahwa begitu orang-orang dari dunia misteri tiba, mereka akan membunuh semua orang dan menghancurkan Sekte Iblis. Akhirnya semua orang akan datang dan berseru dengan serempak, "Tuan Muda." Bayangkan betapa kerennya hal itu. Namun faktanya sangat berbeda dari yang dia pikirkan. Saat ini, Dewa Iblis itu tiba-tiba menatap Millie. Melihat situasi ini, Millie perlahan-lahan mengepalkan pedang di tangan kanannya. Dewa Iblis perlahan berjalan menuju Millie. "Tuan Muda Ye, aku telah mengamatimu sejak lama, kamu memang tidak sederhana, tetapi, masalah sudah sampai pada titik ini, kepalamu harus tetap berada di Sekte Iblisku hari ini." Millie tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak bersedia?" Dewa Iblis menggelengkan kepala, "Itu tidak tergantung padamu." Begitu ucapan terdengar, dia tiba-tiba melangkah maju dan melemparkan pukulan. Target pukulan ini adalah Millie. Saat melihat pukulan ini, pupil mata Millie tiba-tiba menyusut. Dengan sebuah pikiran, pedang biru gaib di tangan Shirley di kejauhan tiba-tiba terbang ke hadapannya. Pedang biru gaib bergetar hebat, langsung berubah menjadi perisai pedang. Boom! Perisai pedang tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, Millie terbang mundur dengan orang dan perisainya. Penerbangan ini berjarak ratusan ribu kaki. Terlihat jauh, tetapi sebenarnya bagi para master yang bisa terbang melintasi beberapa star territory dengan satu pikiran, jarak ratusan ribu kaki benar-benar sangat dekat. Bagi mereka, jangankan jarak ini,
bahkan seluruh planet tampak agak kecil di mata mereka. Setelah Miley berhenti, dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Dewa Iblis di kejauhan, tangan kanannya terentang dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Tepat pada saat ini, ruang hampa di depan Eddie di kejauhan tiba-tiba sedikit bergetar. Saat berikutnya, wajah Eddie langsung berubah drastis. Dia menoleh untuk melihat Steve di kejauhan, matanya penuh dengan keterkejutan. "Steve, mengapa kamu tidak melaporkan bahwa kami telah menemukan Tuan Muda?" Mata Steve sedikit menyipit, tangan kirinya perlahan-lahan mengencangkan cengkeraman pada pisaunya. Eddie hendak mengatakan sesuatu. Miley di samping tiba-tiba berkata, "Itu adalah masalah kecil, kita hadapi sekte iblis terlebih dahulu." Eddie menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, ada yang salah dengan hal ini, Tuan Muda. Aku langsung menghubungi Steve begitu aku menemukanmu, tetapi aku baru saja menghubungi Senior Deska dan dia mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Makanya aku merasa aneh, mengapa dunia misteri hanya Steve seorang diri yang datang. Miley tiba-tiba berkata dengan serius, "Ini adalah masalah kecil, musuh kita sekarang adalah sekte iblis." Eddie malah menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, Tuan Muda, hal ini tidak benar, Steve, dia. Miley tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Kakak, jangan bicarakan hal ini lagi. Bolehkah?" Eddie berkata dengan suara gemetar, "Tuan Muda, Steve mungkin memiliki niat buruk, kamu harus berhati-hati." Begitu suaranya terdengar, Miley merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia langsung dikunci oleh sebuah energi pisau. Miley hampir menyemburkan darah. Dia benar-benar ingin memotong Eddie dengan pedangnya. "Sialan. Bukankah kamu memaksa wanita ini untuk memberontak?" Bersambung.